Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita mempelajari tentang paham-paham besar atau ideologi besar yang ada di dunia, hari ini kita lanjut untuk mempelajari tentang perang dunia. Jadi perang dunia ini juga masih ada hubungannya dengan materi-materi yang sebelumnya. Contohnya seperti revolusi industri, kemudian revolusi besar di dunia, seperti revolusi Amerika, Perancis itu juga menyebabkan terjadinya perang dunia. Kemudian juga berkembangnya paham-paham atau ideologi baru yang ada di dunia itu juga menyebabkan terjadinya perang dunia. Nah, untuk perang dunia ini sendiri dibagi menjadi dua. Perang dunia 1 yang sekitar tahun 1939-an, kemudian yang perang dunia 1 1914, kemudian yang perang dunia kedua itu 1939. Nah, dari kedua perang dunia ini yang kita bahas hari ini adalah perang dunia yang pertama, yaitu tentang sebab-sebab atau gimana sih kok bisa terjadi perang dunia. Nah, sebelum kita membahas tentang apa sih penyebab dari perang dunia pertama itu, kita bahas dulu pihak-pihak terkait atau siapa sih yang ikut serta dalam perang dunia pertama itu. Jadi untuk perang dunia pertama itu dibagi menjadi dua blok atau dua kelompok. Yang pertama adalah blok sekutu, dan yang kedua adalah blok sentral. Adapun blok yang lainnya itu adalah blok netral. Nah, jadi untuk blok sekutu itu berarti dia termasuk dari kelompoknya sekutu, sedangkan blok sentral itu kelompoknya dari sentral. Nah, untuk blok netral ini dia itu netral, tidak punya kelompok maupun membela kelompok sekutu atau sentral. Jadi dia independen untuk blok netral ini. Nah, untuk blok sekutu itu ada beberapa negara seperti Inggris, Perancis, Rusia, Italia, dan sebagainya. Sedangkan untuk blok sentral itu ada Jerman, Turki, Austria-Hungaria, Bulgaria. Untuk blok netral itu ada Swedia, Spanyol, Belanda, Belgia, dan sebagainya. Jadi meskipun dia blok netral, tapi dia itu juga memiliki peran dalam perang dunia. Karena nanti ada peristiwa yang dia itu disebabkan karena blok netral itu diserang oleh salah satu kelompok. Nah, sedangkan blok netral itu seharusnya tidak boleh diserang ketika terjadi perang, karena dia netral, tidak ikut tidak ikut dalam suatu perang. Sedangkan nanti tiba-tiba kok diserang, nah itu menyebabkan terjadinya perang dunia yang selanjutnya gitu loh. Nah, untuk ini negara-negara yang tergabung dalam blok sekutu maupun blok sentral. Nah, untuk yang berwarna hijau itu adalah blok sekutu. Nah, di sini termasuk dari sekutu. Sedangkan untuk yang kuning itu adalah blok sentral seperti Jerman, Austria-Hungaria, dan Ottoman Empire itu adalah Turki. Terus Bulgaria juga termasuk dari blok sentral. Jadi sebenarnya untuk blok sentralnya ada dua negara yang berperan penting, yaitu Jerman yang dia nanti pemicu dari perang dunia 1 maupun perang dunia 2, dan satunya lagi adalah Austria-Hungaria. Jadi ini bukan Australia, kalian saya tekankan dulu, jadi bukan Australia tapi negara di Eropa yang bernama Austria. Jadi mirip tapi beda. Kalau di Australia itu kan dia di bagian selatan Indonesia, kalau ini di negara di Eropa, Austria-Hungaria. Nah, itu untuk negara-negara yang ikut serta. Kemudian kalau yang berwarna ungu itu adalah netral. Jadi Belanda yang dia itu menjajah Indonesia, itu dia termasuk netral dalam perang dunia pertama. Kemudian saya lanjutkan ke penyebab terjadinya perang dunia pertama. Yang pertama, penyebabnya adalah ketidakstabilan politik di wilayah Balkan. Jadi wilayah Balkan itu adalah wilayah yang dia itu terletak di Eropa bagian bawah, perbatasan antara Eropa dengan Afrika maupun Asia. Nah, ini daerah ini. Daerahnya Turki, kemudian ada Serbia, Bulgaria,
itu ada Albania, pokoknya di daerah sini. Itu termasuk daerah Balkan. Nah, jadi di daerah Balkan ini kenapa kok bisa terjadi ketidakstabilan politik atau sering terjadi konflik? Karena di daerah itu daerah labil. Karena ini daerah perbatasan ya, jadi terjadi perbedaan suku, ideologi, atau paham-paham gitu loh. Jadi biasanya kan kalau perbatasan tuh mesti terjadi perbedaan. Nah, perbedaan itu yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik. Karena banyak perbedaan menyebabkan sering terjadi perang di wilayah Balkan ini. Nah ini, jadi untuk wilayah Balkan ini yang negara yang paling berkuasa itu adalah Turki. Karena Turki kan wilayahnya besar. Nah ini berusaha untuk menjajah daerah-daerah sekitarnya. Nah itu yang salah satunya juga yang menyebabkan terjadinya konflik di wilayah Balkan. Nah kemudian negara-negara di Balkan ini yang kecil-kecil itu membentuk suatu liga atau persatuan untuk melawan itu Turki. Dan terjadilah yang namanya Perang Balkan tahun 1912-1913, jadi sebelum terjadinya Perang Dunia. Nah ini ketika terjadi Perang Balkan. Itu untuk sebab yang pertama ya. Kita lanjut untuk sebab yang kedua, yaitu persaingan negara-negara di Eropa. Nah, jadi untuk persaingan di negara Eropa itu sudah dimulai sejak masa revolusi industri. Nah, revolusi industri itu kan menyebabkan banyak berkembang industri di Eropa. Jadi negara-negara di Eropa itu saling berlomba untuk menciptakan industri yang paling maju. Kemudian mereka juga menciptakan teknologi yang maju. Nah, ini menyebabkan terjadinya persaingan ekonomi yang industrinya itu berusaha untuk saling bersaing di antara negara-negara di Eropa ini. Selain itu juga terjadi persaingan politik. Nah, di bab sebelumnya itu tentang paham-paham besar di dunia, itu kan ada beberapa ideologi atau paham yang dianut oleh bangsa Eropa. Ada yang liberalisme, nasionalisme, kemudian sosialisme, dan sebagainya. Nah, jadi dari paham-paham ini kemudian saling bentrok gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya persaingan politik. Kemudian juga terjadi persaingan tanah jajahan. Nah, karena pada masa ini berkembang yang namanya imperialisme sama kolonialisme. Jadi negara Eropa itu kan menjajah ke seluruh dunia. Kemudian mereka sampai di suatu wilayah baru dan menjajah wilayah baru tersebut. Nah, ketika mereka mempunyai tanah jajahan di wilayah yang lain, mereka tuh berusaha meluaskan tanah jajahannya. Nah, sedangkan negara yang lain itu juga dia itu pengen meluaskan tanah jajahannya. Nah, terjadilah konflik di sini. Jadi mereka saling memperebutkan tanah-tanah jajahan baru di Afrika maupun di Asia. Contohnya Italia, dia melawan Prancis untuk memperebutkan Afrika Utara. Kemudian ada Austria, dia melawan Rusia untuk memperebutkan daerah Balkan tadi. Kemudian Jerman dan Inggris, mereka berebut wilayah Timur Tengah. Contohnya kayak daerah Arab, Mesir itu. Kemudian yang ketiga itu adalah persaingan senjata dan angkatan militer. Nah, jadi tadi saya sebutkan setelah revolusi industri itu terjadi perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, jadi mereka itu selain negara-negara di Eropa itu selain bersaing secara ekonomi industrinya, itu juga bersaing dalam hal teknologi. Jadi ketika Inggris dia itu mengeluarkan kapal perang terbesar di dunia namanya Dreadnought tahun 1906, Jerman itu tidak mau kalah karena gengsi kan. Nah, akhirnya dia membuat kapal selam yang namanya U-boats. Nah, untuk yang ini kapal perangnya Dreadnought-nya yang ini, sedangkan untuk U-boats-nya yang ini buatan Jerman, ini buatan Inggris. Nah, itu jadi kan ada persaingan dalam bidang senjata maupun angkatan militer. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat itu ada pembentukan aliansi atau system of alliance. Jadi tadi yang saya sebutkan
aliansi itu semacam kelompok. Jadi dalam satu kelompok, atau biasa kalau zaman sekarang itu dinamakan circle kan. Nah itu dalam satu circle itu mereka tuh harus saling membantu. Jadi ketika negara dalam satu circle-nya itu diserang oleh negara yang lawannya, itu harus teman-temannya itu harus membantu yang dia tuh dalam satu kelompok. Jadi kayak gitu. Nah contohnya ini ada dua itu tadi, kelompok atau blok. Yang pertama adalah Triple Alliance, itu dia blok sentral, dan yang kedua adalah Triple Entente atau blok sekutu. Nah jadi ada circle-nya sentral, ada circle-nya sekutu. Untuk sentral sendiri ada Jerman, Austria, dan Itali. Nah awalnya Itali itu gabung sama sentral. Nah kemudian nanti di tengah perjalanan dia itu cekcok dengan negara ini, kedua negara itu, dan pindah ke blok sekutu. Nah jadi ketika Jerman tuh nanti diserang sama sekutu, Austria sama Italia itu juga harus membantu. Nah itu fungsinya dari suatu kelompok, jadi saling mendukung gitu loh. Nah yang kedua adalah blok sekutu, itu ada Inggris, Rusia, Prancis. Nah ini tapi nanti juga berkembang, banyak negara itu yang dia ikut dalam bloknya sekutu. Dari penyebab yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu termasuk dalam sebab khusus. Oh maaf, sebab umum, sebab khusus sih. Nah jadi keempat sebab yang saya sebutkan tadi itu termasuk dalam sebab umum. Jadi dia itu sebab yang dia itu sudah berkembang lama, terus tidak langsung mendorong terjadinya perang dunia. Jadi sedikit demi sedikit mendorongnya. Itu dinamakan sebab umum. Jadi sebab umumnya itu ada ketidakstabilan politik, kemudian ada persaingan negara-negara di Eropa, persaingan senjata dan angkatan militer, dan pembentukan aliansi atau system of alliance. Nah itu untuk sebab umumnya dari Perang Dunia I. Nah saya lanjutkan yang sebab khususnya. Jadi untuk sebab khusus itu cuma ada satu. Untuk sebab khusus ini adalah sebab yang dia itu langsung memicu terjadinya Perang Dunia I. Jadi setelah terjadi peristiwa ini langsung meletuslah Perang Dunia I. Nah untuk sebab khusus ini cuma ada satu, yaitu ketika pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo. Nah, jadi Franz Ferdinand dia itu adalah pangeran pewaris kekaisaran dari Austria. Dia itu pangeran, anak dari raja yang dia itu nantinya bakal memimpin Austria. Nah, ketika si Franz Ferdinand ini pergi ke Sarajevo atau di Bosnia, dia tuh ditembak mati oleh yang namanya adalah Gavrilo Princip. Nah, ini untuk Franz Ferdinandnya, dia ditembak mati oleh Gavrilo Princip. Jadi si Gavrilo Princip ini adalah anggota Black Hand, dia adalah nasionalis dari Serbia. Jadi ceritanya gini, di Serbia itu terjadi konflik internal negara yang Austria itu dia itu ikut campur dalam konfliknya ini karena Austria pengen menguasai Serbia. Nah terus kemudian di Serbia itu ada dua pemerintahan. Jadi ada yang pemerintahannya pro sama Austria, kemudian ada juga yang dia tuh nasionalis. Jadi paham ideologinya itu adalah nasionalis. Sedangkan kalau yang pro sama Austria itu kan berarti kekaisaran pronya. Nah jadi dari anggota nasionalisme yang dia tuh pahamnya nasionalisme, kemudian dia itu berusaha untuk memberontak kepada pemerintahan Serbia yang didukung oleh Austria itu. Nah kemudian ketika si Franz Ferdinand kebetulan ke Bosnia, kemudian ditembak mati oleh Gavrilo Princip itu. Nah setelah terjadi penembakan itu, akhirnya tanggal 23 Juli ada Menlu atau Menteri Luar Negeri Austria, dia itu bernama Leopold von Berchtold. Dia itu mengeluarkan ultimatum atau peringatan kepada Serbia.
Jadi Serbia dia harus menindak gerakan dari anti Austria. Sedangkan Austria itu juga diizinkan untuk membantu menumpas pemberontakan dari gerakan Black Hand tadi. Nah, kemudian akhirnya tanggal 28 Juli 1914 Austria mengumumkan perang terhadap Serbia. Nah, karena Austria itu dia sudah memulai terjadi perang, akhirnya memicu negara-negara lain untuk juga menyerang negara yang konflik dengannya. Nah, karena banyak perang itu, makanya terjadilah yang namanya Perang Dunia Pertama. Nah, itu sebab khusus dari Perang Dunia Pertama. Jadi ada dua sebabnya, sebab umum dan sebab khusus. Dari kedua ini juga sama-sama mempengaruhi Perang Dunia, tapi kalau sebab khusus dia langsung mendorong terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, itu penjelasan tentang latar belakang atau penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.